Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hadir TV Aspirasi Guru sebagai mitra pemerintah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kali ini saya bersama Ibu dan Bapak guru yang hebat yang siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka menghadapi tahun pelajaran 2022-2023. Kali ini kita akan spesifik membersamai Ibu dan Bapak bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Pada seri-seri sebelumnya, bagi Ibu dan Bapak yang belum sempat menyimak, linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Pada seri awal sudah saya sampaikan tentang karakteristik kurikulum Merdeka untuk memahami postur dari kurikulum Merdeka. Kemudian seri kedua tentang bagaimana cara praktis sekolah atau satuan pendidikan menyusun kurikulum operasional. Nah, semua itu akan dimudahkan jika semua warga sekolah, terutama guru, kepala sekolah, dan pengawas, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai pasangan ideal dalam episode ke-15 Merdeka Belajar. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka, dan yang kedua ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Mari kita lanjutkan dengan terlebih dahulu. Jangan lupa Ibu dan Bapak simak sampai tuntas supaya memahami dan bisa melaksanakan, mengimplementasikan, dan apresiasi program ini dengan like, komen, subscribe, ya. Dan jangan lupa bagi kepada teman-teman sebanyak-banyaknya di komunitas masing-masing agar semakin banyak teman-teman kita untuk melakukan persiapan implementasi kurikulum Merdeka dengan mudah, secara mandiri, fleksibel, dan secara digital. Ibu dan Bapak bisa mempelajarinya dengan seksama dan merdeka. Sesuai dengan jargon Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Mari kita simak platform Merdeka Mengajar. Ya, sebagaimana kita ketahui, platform Merdeka Mengajar ini merupakan platform yang dirilis oleh Mendikbud-Ristek-Dikti seiring dengan launching Merdeka Belajar episode ke-15. Yang isinya ada dua platform, yaitu kurikulum Merdeka dan yang kedua platform Merdeka Mengajar. Kali ini kita akan masuk membahas tentang platform Merdeka Mengajar. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemberian pembelajaran merupakan acuan pokok operasional bagaimana setiap satuan pendidikan dapat dengan merdeka memilih 3 opsi sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan berikutnya. Opsi pertama, kurikulum 2013 secara penuh. Opsi kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, diambil esensialnya, materi esensial. Dan pilihan ketiga adalah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum yang disebut tadi secara bertahap. Khusus menghadapi tahun pelajaran 2022-2023 ini, sebagaimana tergambar di caption ini, Ibu dan Bapak bisa melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini mulai tahun pelajaran 2022-2023 melalui 3 pilihan. Alternatif pertama, mandiri belajar. Alternatif kedua, mandiri berubah. Dan alternatif ketiga atau pilihan ketiga, mandiri berbagi. Untuk menguatkan pemahaman, mandiri belajar berarti Ibu dan Bapak satuan pendidikannya tidak usah merubah kurikulum, tetap melaksanakan kurikulum 2013
dengan secara bertahap mempelajari dan mengimplementasikan prinsip-prinsip filosofi kurikulum merdeka. Harus mengubah struktur kurikulumnya. Itulah esensi dari mandiri belajar. Esensi dari pilihan yang kedua, ini yang paling banyak akan diterapkan, yaitu mandiri berubah. Artinya satuan pendidikan mengadopsi kurikulum merdeka khusus di kelas awal. Di SD misalnya, kelas 1 dan kelas 4 di tahun pertama nanti, di SMP kelas 7, sementara kelas 8 9-nya tetap melanjutkan kurikulum 2013. Begitupun di SMA ataupun SMK. Nah, ketika memilih opsi kedua ini, kurikulum berubah, kurikulumnya diganti dengan kurikulum merdeka tanpa harus mengembangkan sendiri perangkat ajar. Karena apa? Karena sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar. Itulah sebabnya Mas Menteri menyandingkan launching Merdeka Belajar itu dua platform sekaligus, karena keberhasilannya akan keberhasilan implementasi kurikulum merdeka sangat ditentukan oleh kesiapan, kemauan, dan pengembangan diri semua stakeholder, para pengawas, para kepala sekolah, para guru untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dengan memanfaatkan akun belajar masing-masing. Masih ingat bukan? Oke. Ya. Kemudian platform Merdeka Mengajar bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama melalui Google Chrome pencarian, lalu cari website tentang platform Merdeka Mengajar. Atau cara yang kedua yang lebih praktis, manfaatkan Android ibu dan bapak, lalu masuk ke Play Store. Nah, nanti cari fitur tentang platform Merdeka Mengajar. Ini hanya bisa di-download, tersedia hanya untuk Android dengan spesifikasi minimum yang sudah ditentukan. Dilihat di caption berikut ini, Ibu dan Bapak akan saya ajak untuk bagaimana cara praktis memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Dengan menggunakan atau memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, guru bisa melakukan proses mengajar, tapi dalam waktu yang bersamaan juga guru bisa melakukan proses belajar yang berkelanjutan. Bebas, dan mau belajar apa saja sudah disediakan di dalam konten dari platform Merdeka Mengajar ini. Contoh misalnya mau belajar bagaimana cara mengembangkan instrumen asesmen, bagaimana video pembelajaran praktek baik guru-guru yang sudah lebih dulu mempraktekkan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka. Tinggal amati, pelajari, terapkan. Semuanya sudah tersedia di dalam platform Merdeka Mengajar ini. Dan guru berkarya, jadi mengajar, belajar, berkarya. Ini 3 kata kunci yang bisa dikembangkan secara merdeka oleh para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Untuk mengajar misalnya, perangkat ajar sudah tersedia. Tinggal Ibu dan Bapak setelah masuk, pilih folder yang judulnya perangkat ajar. Untuk asesmen murid, tinggal klik asesmen murid, maka di situ sudah tersedia asesmen apa? Formatif kah, sumatif kah, atau asesmen diagnostik non kognitif. Di sini sudah tersedia menu-menu yang hasil dari urun rembuk atau partisipasi dari para pelaku yang sudah lebih dulu di sekolah-sekolah piloting sekolah penggerak atau SMK berbasis keunggulan yang selama 2-3 tahun terakhir sudah
melaksanakannya. Kita tinggal memanfaatkanlah. Inilah esensi dari mandiri berubah, ya. Manfaatkan yang sudah ada, lalu terapkan sambil berjalan implementasi kurikulum Merdeka mulai tahun pelajaran 2022-2023. Guru bisa belajar memanfaatkan platform ini karena berbagai pelatihan secara mandiri bisa diikuti secara merdeka, ya. Guru dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri, mandiri belajar bagi guru melalui platform Merdeka Mengajar. Guru juga bisa menikmati berbagai video inspirasi, video pembelajaran yang sudah menjadi bagian dari best practice para pelaku, baik para guru penggerak di sekolah-sekolah piloting atau hasil-hasil guru yang sudah terpapar, petik, mendapatkan ilmu keterampilan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Nah, mereka sudah berkontribusi dan sesuai dengan link yang dikirimkan masuk ke akun Belajar It, masuk ke platform mengajar, dan itu menjadi positif digital footprint bagi yang bersangkutan, termasuk bagi sekolah di mana guru itu berada. Terbukti pemerintah pada tahun ini mengapresiasi guru-guru di semua wilayah di Nusantara ini, memberikan penghargaan kepada guru-guru yang sudah memberikan kontribusi berupa best practice video pembelajaran kurikulum Merdeka. Ya, selamat pada para guru yang kreatif, karena Anda menjadi perintis, menjadi pendobrak paradigma implementasi kurikulum sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Guru juga bisa menjadikan platform mengajar ini sebagai media menyimpan karya, ya. Jadi karya-karya guru dapat dikumpulkan. Ini menjadi portofolio guru menghasilkan karya selama dia mengimplementasikan kurikulum mengajar. TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang hadir memfasilitasi ibu dan bapak untuk menghasilkan portofolio digital. Kalau ibu dan bapak butuh bagaimana menayangkan video profil sebagai seorang guru, kami siap hadir untuk memberikan kemudahan secara gratis. Tanggung jawab kami PGRI sebagai organisasi profesi membersamai kreativitas ibu dan bapak, mengembangkan inovasi dan kreativitas di dalam dunia pendidikan untuk Indonesia lebih baik. TV Aspirasi Guru melalui siaran ini hadir untuk membantu ibu dan bapak menghasilkan portofolio digital, baik itu karya guru, karya-karya siswa, atau aktivitas-aktivitas praktek-praktek baik di sekolah, baik itu kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik, siapapun yang terkait dengan dunia pendidikan. Mari kita kerjakan bagaimana langkah-langkah memanfaatkan Android Anda untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Prasyaratnya pertama, sebagaimana saya cantumkan di dalam caption ini, ya, pastikan Android Anda memenuhi spesifikasi minimum Android versi 5 Lollipop. Anda bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar menggunakan akun Google dengan domain Belajar It. Masih ingat? Domain Belajar It. Semua pengawas, semua kepala sekolah, pendidik, atau guru dan bahkan peserta didik sudah diberi akun Belajar It ini masing-masing. Sekarang saatnya dimanfaatkan untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar sebagai akunnya. Atau madrasah kemendag.go.id, ini akun untuk madrasah misalnya. Silahkan Mendikbudristek mempersilahkan pihak Kemendag untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini dengan searching di madrasah.kemendag.go.id untuk akun bagi madrasah.
Jika menggunakan aplikasi, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Merdeka Mengajar melalui Google Play Store, ya. Nah, sekarang kita coba, mari kita buka. Ayo kita praktekkan, siapkan Android-nya, kita masuk ke Play Store, unduh aplikasi Merdeka Mengajar yang lambangnya seperti ini, platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, seperti terlihat di gambar, seperti itu, ini. Unduh aplikasi itu, atau akses melalui laman situs https://guru.kemdikbud.go.id/ ini seperti tertera di. Jadi kalau tidak mengunduh melalui Android, juga bisa melalui desktop dengan searching atau pencarian laman situs https://guru.kemdikbud.go.id/. Nah, lakukan install aplikasi Merdeka Mengajar di Google Play. Nah, kemudian setelah itu pilih ya akun aplikasi Merdeka Mengajar Kemdikbudristek Pendidikan. Pastikan itu, karena di sini banyak muncul ditawarkan berbagai platform. Tapi yang harus dilakukan adalah mendownload, menginstal platform Merdeka Mengajar Kemdikbud Pendidikan seperti yang tergambar di dalam layar ini. Ya. Setelah terinstall, jika Anda baru pertama login ke dalam akun ini, pasti akan diminta Anda mengisi data pribadi akunnya, akun Belajar ID, nama diri, lalu satuan pendidikannya di mana, gitu ya. Misalnya tingkat SD apa? Tinggal klik saja, diketik saja SD Negeri Gempol, misalnya, atau SMP Negeri 3 Keramat Watu, dan seterusnya. Silahkan sesuaikan. Ya, nanti akan ada pertanyaan lagi, Anda mengampu mata pelajaran apa, di kelas berapa, nanti akan secara spesifik mengantarkan Anda masuk ke pilihan-pilihan menu yang tersedia di dalam platform Merdeka Mengajar itu. Kalau sudah masuk ke situ, Ibu dan Bapak tinggal memilih mana yang mau dipelajari. Tinggal klik fitur-fitur yang ada. Misalnya seperti yang tertera di layar ini. Di sini ada asesmen murid. Berarti hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan asesmen. Nah, di sini semua tersedia, tinggal manfaatkan saja. Bagi kita yang mengawali implementasi kurikulum Merdeka, tinggal gunakan saja tanpa harus membuat lagi. Itulah enaknya platform Merdeka Mengajar dengan pilihan mandiri berubah. Ya, di sini ada folder perangkat ajar. Nah, kalau Ibu dan Bapak ingin mendalami, ingin melihat seperti apa sih RPP untuk kurikulum Merdeka, istilahnya juga sudah bukan RPP lagi. Nah, di dalam fitur ini perangkat ajar. Klik folder perangkat ajar, Ibu dan Bapak akan diperkenalkan dengan istilah-istilah yang berbeda sama sekali dengan masa lalu. Kalau dulu ada analisis KIKD, sekarang berubah menjadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dengan indikator-indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, dan seperti apa sih alur pencapaian tujuan pembelajarannya. CP, TP, ATP. Pilih menu yang sesuai. Atau Ibu dan Bapak ingin segera melihat seperti apa sih pembelajaran yang sudah dilakukan, yang dilaksanakan sebagai best practice dari sekolah-sekolah piloting yang sudah lebih dulu menjadi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu di sekolah-sekolah penggerak piloting atau di SMK berbasis keunggulan. Nah, di situ sudah tersedia video-video inspirasi hasil para guru yang sudah mengimplementasikan. Inilah kerennya platform mengajar karena menyediakan wadah karya bagi guru. Wadah untuk guru berbagi.
Berbagi apa? Berbagi praktek-praktek baik untuk menginspirasi guru yang lainnya. Seperti itu. Dan ibu dan bapak setelah masuk ke sini ditunggu karyanya untuk di-upload, disimpan di dalam Google Drive yang ibu dan bapak punya dengan akun belajar id-nya. Kirim ke link yang disediakan oleh Kemendikbudristek Dikti, bagaimana kemana dikirimnya karya ibu dan bapak berupa video atau perangkat ajar atau apapun yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Ibu dan bapak ingin melakukan atau mendalami lebih jauh tentang kurikulum merdeka, pilih folder pelatihan mandiri. Ya, di platform Merdeka Mengajar, ibu dan bapak dilayani bagaimana mendapatkan materi-materi pelatihan yang berkualitas, mendapatkan layanan pelatihan secara mandiri, dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas ibu dan bapak. Ada folder bukti karya. Bukti karya kompetensi untuk menginspirasi. Jadi bukti karya ibu dan bapak sedikit banyak dikumpulkan menjadi portofolio digital dan ini akan dimanfaatkan sebagai inspirasi bagi komunitas sejenis ya, bagi guru-guru mata pelajaran atau misalnya guru kelas atau guru keahlian apapun, sehingga karya-karya ibu dan bapak atau bahkan nanti ada karya-karya murid yang bisa dianggap menginspirasi sebagai bukti capaian pembelajaran atau bukti dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini nanti pada link yang disediakan oleh Kemendikbudristek Dikti, silahkan kirim karya-karya itu. Dan nanti akan dimasukkan menjadi materi yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Tujuannya untuk bisa dimanfaatkan, untuk bisa menginspirasi guru-guru lain atau tenaga kependidikan lainnya. Di dalam platform Merdeka Mengajar ini, guru dapat mengembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik lagi. Platform Merdeka Mengajar dipersembahkan untuk mempermudah guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Inilah slogan-slogan yang menjiwai platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi ketika ibu dan bapak misalnya ingin mendalami tentang asesmen murid, di sini sudah disediakan beragam paket soal yang bisa dibagikan, baik secara daring atau luring. Ini tersedia fitur pemeriksaan otomatis misalnya dan hasil penilaian yang secara mendalam sudah disediakan di platform ini. Ayo, tunggu apa lagi? Kan sudah dimudahkan dengan platform Merdeka Mengajar ini. Begitu pula perangkat ajar. Tinggal pilih perangkat ajar yang sesuai dengan mata pelajaran yang ibu dan bapak ampu. Oke? Nah, begitupun pelatihan mandiri, misalnya bukti karya dan seterusnya. Oleh karena itu, mari pada tahap awal ini kuatkan pemahaman dan komitmen kita untuk lebih dulu memahami tentang prinsip dasar pengembangan atau implementasi kurikulum merdeka. Kenali prinsip dan konsep pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid. Lalu dalam penerapannya, kurikulum merdeka ini, pastikan ibu dan bapak mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Konsep itu. Kemudian konsep tentang capaian pembelajaran. Contoh alur tujuan pembelajaran. Nah ini tadi saya sudah sebutkan, ini sebaiknya lebih awal diulang-ulang, dipelajari di dalam platform Merdeka Mengajar ini. Ya. Selanjutnya, ibu dan bapak juga dipersilahkan di dalam fitur-fitur ini disediakan tentang bagaimana
diskusi yang terjadi tentang platform mengajar. Itu ada Mendikbudristek sudah meliris tentang buku saku platform Merdeka Mengajar. TV Aspirasi Guru melalui Sekbid Pengembangan Profesi, saya menyampaikan presentasi ini antara lain bersumber dari buku saku platform Merdeka Mengajar. Ya, selamat berkarya. Semoga kita tetap sehat. Sehat itu selalu berusaha bahagia, bugar, dan produktif. TV Aspirasi Guru membersamai Ibu dan Bapak untuk berkarya mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sampai jumpa pada seri berikutnya yang lebih spesifik, membahas bagaimana analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur pencapaian tujuan pembelajaran, bagaimana menyusun pengorganisasian struktur program kurikulum, bagaimana mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana mengembangkan instrumen asesmen. Seperti apa sih asesmen diagnostik non-kognitif? Apa perlunya asesmen formatif di setiap proses pembelajaran, dan seterusnya. Itu akan secara spesifik dibahas pada sesi-sesi berikutnya sesuai dengan level atau fase-fase pembelajaran yang sudah dibahas pada seri-seri sebelumnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, bagikan pada teman-teman komunitas Anda untuk menjalin kebersamaan, kolaborasi, dan keberkahan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.